Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Tentunya jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran IPS. Nah, pada IPS kali ini kita akan mempelajari modul 3 yaitu tentang letak Indonesia dan pengaruhnya terhadap sumber daya alam Indonesia. Kemarin kita sudah mempelajari kegiatan belajar 1. Sekarang kita akan mempelajari kegiatan belajar 2. Yaitu pengaruh letak geologis terhadap potensi sumber daya alam. Adapun indikator pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan keuntungan letak geologis Indonesia, mengidentifikasi dampak negatif letak geologis Indonesia. Yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh 3 wilayah fisiografis Indonesia terhadap keanekaragaman flora dan fauna. Dan yang keempat yaitu menyajikan hasil pengamatan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan. Nah anak-anak, aktivitas pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama kita akan mempelajari keuntungan letak geologis Indonesia, dampak negatif letak geologis Indonesia, dan pengaruh 3 wilayah fisiografis Indonesia terhadap keanekaragaman flora dan fauna. Nah, pengaruh letak geologis terhadap potensi sumber daya alam. Sebelum kita mempelajari pengaruh letak geologis tersebut, kembali Ibu mengingatkan bagaimana letak Indonesia secara geologis. Coba anak-anak perhatikan peta berikut ini, yaitu ada negara Indonesia. Apakah anak-anak sudah mengetahui di mana posisi letak Indonesia? Ya, bagus sekali. Bahwasannya Indonesia itu pada peta tersebut berada di sekitar sebelah utaranya Australia. Sudah dapat? Iya, sekarang Ibu rasa kalian sudah dapat. Nah, sekarang mari kita perhatikan di sana. Ada lempeng apa yang mengitari Indonesia tersebut? Yang pertama yaitu adanya lempeng Pasifik. Kemudian adanya lempeng apa ini ya? Ini adalah lempeng Eurasia. Kemudian mohon maaf. Sebentar. Lempeng Australia. Nah, dengan adanya lempeng itu masih ingat anak-anak bahwa adanya Ring of Fire. Ya, di mana Ring of Fire tersebut menyebabkan pertemuan lempeng tersebut menyebabkan kondisi jalur atau adanya jalur subduksi, sehingga pada bagian bawah itu merupakan karena sifatnya cair, sehingga pada bagian bawah dasar bumi itu merupakan pertemuan lempeng. Nah, dengan pertemuan lempeng yang sifatnya panas tersebut akhirnya akan berpotensi beberapa hal berikut ini. Ya. Adapun potensi negatifnya yaitu menimbulkan bencana gempa, erupsi Gunung Merapi, dan tsunami. Sedangkan dampak positifnya yaitu ditemukan sumber daya bahan galian seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan timah. Sumber daya galian mineral merupakan potensi yang dimanfaatkan sebagai komoditas perdagangan dan industri dan juga komoditas ekspor. Bisa anak-anakku lihat di sini ada peta persebaran barang tambang atau bahan tambang ya, tersebar mulai dari Pulau Sabang sampai dengan Pulau Merauke. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, jenis-jenis tanah di Indonesia ada beberapa macam tanah, antara lain yang pertama yaitu tanah aluvial yang merupakan hasil endapan erosi di sekitar sungai. Kemudian tanah vulkanik berasal dari perapukan abu vulkanik, dan tanah gambut atau tanah di daerah yang selalu digenangi air. Tanah humus merupakan hasil pembusukan bahan-bahan organik yang memiliki potensi kesuburan yang tinggi. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengaruh 3 wilayah fisiografis Indonesia terhadap keanekaragaman flora dan fauna. Mari kita perhatikan peta terlebih dahulu.
Di sana ada dataran Sunda, kemudian ada dataran Sunda bisa dilihat ya anak-anak. Kemudian ada dataran Sahul. Nah, yang antara dataran Sunda dan dataran Sahul itu dinamakan dengan daerah peralihan. Mohon maaf, bukan dataran tapi dangkalan ya. Nah, bagaimana kondisi Indonesia atau kondisi geologis Indonesia tersebut akan membentuk 3 wilayah fisiografis. Karena apa? Karena pengaruh dari pertemuan ketiga lempeng tersebut. Sekarang dangkalan Sunda itu meliputi mana saja? Meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kemudian daerah peralihan laut dalam meliputi Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya. Dan daerah dangkalan Sahul meliputi Kepulauan Aru, Pulau Irian, dan pulau-pulau di sekitarnya. Antara laut dalam dan dangkalan Sahul itu dipisahkan oleh garis Wallacea di Selat Makassar dan Selat Lombok. Bisa anak-anakku lihat di tabel, di sana ada Wallacea Line atau dia disebut dengan garis Willis atau garis Wallacea. Kemudian ada garis Weber. Ada juga garis Weber. Nah, silakan diperhatikan garis Weber tersebut memanjang dari pulau Irian ya sampai ke bagian selatannya. Nah, daerah antara garis Willis dan Weber tersebut merupakan daerah peralihan. Nah, dengan adanya daerah-daerah tersebut, garis Willis dan garis Weber, itu akan menyebabkan atau bisa menjadikan beberapa tipe fauna, persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu mulai dari Indonesia Barat sampai kepada adanya garis Wallacea, itu yang berwarna hitam garisnya, bisa anak-anakku lihat ya, memanjang dari. Nah, itu merupakan batas antara fauna asiatis. Ada apa saja faunanya? Ada orang hutan, ada gajah, ada harimau, ada beruang, ada badak, kemudian ada banteng. Sekarang yang daerah yang berwarna biru itu merupakan daerah dengan fauna peralihan. Ada apa saja untuk daerah fauna peralihan? Ada malio, ada komodo, ada anoa, ada tarsius, dan babirusa, dan lain-lain. Sedangkan batas antara daerah peralihan dengan peralihan dengan Indonesia Timur itu adalah dibatasi oleh garis Weber atau garis Weber. Itu fauna yang hidup di sana ada berbagai macam burung seperti kakak tua, kemudian kukang, ada kanguru, ada burung cendrawasih, kasuari, burung kiwi, dan lain-lain. Nah, anak-anak, bagaimana tadi materinya? Untuk mengingat kembali dan agar kalian lebih paham, maka yuk kita membuat rangkuman di bawah ini. Tugas ini silakan kalian tulis di buku catatan, seperti biasa difoto dan dikumpulkan lewat WA ke ibu ya. Oke. Yang pertama soalnya yaitu secara geologis Kepulauan Indonesia terletak pada apa? Tadi kan sudah kita pelajari tentang lempengnya, lempeng mana saja, kemudian akibatnya itu apa. Kemudian yang kedua, kondisi tersebut berdampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya apa dan dampak negatifnya apa. Dan untuk soal nomor 3, kondisi geologis Indonesia juga menyebabkan berbagai bentuk muka bumi yang menyebabkan jenis tanahnya apa saja. Dan untuk yang keempat yaitu kondisi geologis Indonesia membentuk 3 wilayah fisiografis yaitu fisiografisnya berupa apa saja. Tadi tentunya sudah kita pelajari ya anak-anak. Oke. Nah, anak-anak mudah bukan mempelajari IPS tersebut? Yuk, terima kasih.